Seperti diketahui, dalam agama Islam terdapat berbagai tokoh atau ulama besar yang menjadi panutan setiap umat muslim. Teladan pertama yang selalu dijunjung tinggi oleh umat muslim tidak lain adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang memiliki sifat yang mulia, penyabar, dan pemikiran bijak yang selalu menjadi pedoman. Selain Rasulullah, umat muslim juga mengenal beberapa ulama-ulama besar yang juga menjadi teladan kebaikan. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan ulama besar yang mendirikan mazhab Syafi'i. Imam yang bernama asli Muhammad bin Idris ini menguasai ilmu fikih dan hadis yang menjadi salah satu pedoman bagi umat muslim. Selain itu Imam Syafi'i juga seorang sastrawan dan penyair. Telah banyak karyanya yang dijadikan buku. Setiap syair-syair atau kata-kata Imam Syafi'i selalu mempunyai makna bijak yang bisa menjadi pedoman. Bukan hanya itu, kata-kata Imam Syafi'i juga mempunyai makna kebaikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kutipan kata-kata bijak yang dirangkum dari berbagai sumber. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka, mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka, dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka, ia akan memfitnahmu. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku, dengan nilai harga sekeping roti, niscaya, aku tidak akan membelinya. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena, kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu, untuk mengkaji dan mendalaminya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3. 1. Sikap dermawan di saat keadaan sempit. 2. Menjauhi dosa dikala sendiri. 3. Berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5. 1. Perkataan yang benar. 2. Menyimpan rahasia. 3. Menepati janji. 4. Senantiasa memberi nasihat. 5. Menunaikan amanah. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka, tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri, dan para hartawan. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal, dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu, yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar, dan ia memberi kebebasan kepadamu. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun, gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik, merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Sebesar-besar aib keburukan adalah, kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja, bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain, akan mendatangkan musuh, dan jika terlalu terbuka,
juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik, maka, posisikan dirimu di antara keduanya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka, jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Bumi Allah amatlah luas, namun, suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. Doa di saat tahajud adalah, umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi, setelah ku bandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat, dan Ia akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada di 5 perkara: 1. Kekayaan hati, 2. Bersabar atas kejelekan orang lain, 3. Mengais rezeki yang halal, 4. Takwa, dan 5. Yakin akan janji Allah. Perbanyaklah menyebut Allah daripada menyebut makhluk, perbanyaklah menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Besarnya rasa takut, itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang, maka, dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadis, itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fikih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan baik muda maupun yang tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran.
Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur dan melemahkan semangat ibadah. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan, sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Takabur sombong adalah akhlak tercela. Ketahuilah, sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga akan